Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini sekali lagi saya akan membahas kasus di KPK, ya. Kalau kemarin kita diskusikan, kita bahas mengenai bocornya dokumen dari KPK di Kementerian SDM, maka pada kali ini ada kasus lagi nih, yaitu apa? Ternyata ada pungli. Di KPK bisa ada pungli gitu ya. Padahal kan korupsi, pemberantasan korupsi, tapi ada pungli di KPK. Nah, punglinya bagaimana? Nah, punglinya ada di rutan KPK itu sendiri. Gini deh, ini udah jadi rahasia umum ya. Di kebanyakan LP gitu ya, kalau kita mau dapat fasilitas, kita mesti tanda kutip memberikan upeti kepada orang-orang di lapas supaya kita dapat perlakuan istimewa. Bahkan katanya bisa minta ruangan ber-AC. Kira-kira begitu dah. Ternyata hal yang sama, ya walaupun belum tentu seperti itu ya. Pokoknya ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada tahanan di rutan KPK. Nah, ini yang disebut punglinya gitu ya, mencapai 4 miliar. 4 miliar. Oke deh, untuk tidak buang-buang waktu nih, kita lihat dulu nih ya. Berita pertama dari Antara. Di sini dikatakan KPK dalami motif pungli di rutan yang mencapai 4 miliar. Nah, bacanya aja udah serem nih. Nah, di sini pun kita lihat ya, ada perseteruan antara Dewan Pengawas KPK dengan para penyidik KPK. Intro dulu nih ya. Dewan Pengawas bilang, itu kami yang temukan adanya pungli, tapi para penyidik KPK bilang, bukan, kami yang temukan. Nah, ini menarik ya. Jadi saling klaim, kamilah yang menemukan. Oke. Kita lihat dulu sini. Dikatakan di sini KPK mendalami motif pungutan liar di rumah tahanan atau rutan KPK itu sendiri yang jumlahnya mencapai 4 miliar. Mulai periode Desember 2021 sampai Maret 2022. Bayangkan ya, dari Desember 2021 sampai Maret 2022. Jadi oke lah kita anggap dari awal Desember ya, 2021 ya, Desember, kemudian Januari 2022, Februari, Maret, 4 bulan saja 4 miliar. Nah, saya yakin nggak akan berhenti sampai bulan Maret loh. Tapi ini kan datanya yang katanya sudah ada dari Desember 2021 sampai Maret 2022. Itu 4 miliar. Loh, memang April 2022, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember, bahkan sampai sekarang 2023 nggak ada. Oke deh, itu kan boleh dong saya bertanya. Tapi yang sudah ketahuan dari Desember 2021 sampai Maret 2022, 4 miliar. Nah, yang didalami apa? Nah, ada suatu jasa tanda kutip yang diberikan, yang seperti saya bilang tadi gitu ya. Nah, jadi kalau itu betul ada, nah, dugaan pidananya seperti apa itu masih didalami oleh KPK. Demikian kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ya, oke. Nah, kemudian Ali mengatakan penyelidikan terhadap kasus pungli tersebut tidak berhenti di petugas rutan KPK. Juga mendalami dugaan pihak luar yang turut terlibat. Termasuk juga pendalaman, ya mungkin ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi ini, ya ikut serta membantu, ya memberikan sejumlah uang, kemudian masuk ke oknum pegawai KPK. Waduh. Nah, kemudian dia juga akan menyelidiki dugaan pasal pidana dalam kasus tersebut. Apakah ini gratifikasi, apakah ini suap, atau pemerasan? Wah, akan dilihat nanti. Waduh. Nah, ini nih. Sebelumnya katanya Dewan Pengawas KPK mengumumkan temuan pungli di rutan KPK yang mana nanti akan dibantah
oleh penyidik dan bahkan mantan penyidik yang mengatakan bukan Dewan Pengawas yang menemukan kami melaporkan ke Dewan Pengawas. Nah ini menarik ya. Oke lah, itu nanti ya, makanya jangan di skip video ini, menarik ya. Jadi Dewan Pengawas KPK mengumumkan temuan pungli ini dan meminta kepada jajaran pimpinan KPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Nah, katanya Dewan Pengawas ini telah menyampaikan kepada pimpinan KPK agar ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan karena ini sudah merupakan tindak pidana, ya. Kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, ya. Nah, anggota Dewan Pengawas KPK juga Ibu Albertina Ho memaparkan bahwa pungutan liar tersebut dilakukan terhadap para tahanan yang ditahan di rutan KPK. Nah ini katanya, nah ini menarik ya. Ini katanya murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada tidak ada pengaduan. Catat ya, ini kata Ibu Albertina Ho, ini temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Oke lah, saya nggak mau tahu lah siapa yang benar ya, nanti kita lihat aja. Adapun sejumlah bentuk pungutan yang melibatkan ini, ya dicurigai sejumlah karyawan di KPK, ada yang berupa setoran tunai, mungkin pakai kantong kresek gitu ya, hingga transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga. Ya misalnya si pegawai itu supaya tidak ketahuan terima transferan, dia pakai rekening temennya, jadi disuruh transfer ke rekening temennya itu, nanti temennya ngasih dia. Itu mungkin, itu yang dia maksud dengan melibatkan rekening pihak ketiga. Sebabnya kalau main transfer rekening yang bersangkutan, kalau diperiksa ketahuan gitu. Kalau setor tunai kan nggak ketahuan. Oke. Nah, Pak Mahfud MD juga minta KPK untuk benar-benar menindaklanjuti dugaan pungli di rumah tahanannya sendiri, ya. Ya, jumlahnya 4 miliar. Waduh, nggak tanggung-tanggung nih, ya. Wah, ini dia nih. Nah, kemudian Pak Mahfud bilang itu, ntar kita lihat juga ya pernyataan Pak Mahfud di berita yang lainnya, intinya harus dibuka ke publik, ya. Karena itu pungli ada tindak pidana katanya, apalagi terjadi di tubuh yang harus memberantas korupsi, yaitu KPK, ya. Nah, memang Pak Mahfud bilang dia belum tahu detail kasus tersebut, dia masih menunggu pengumuman hasil penyelidikan, ya. Jika pungli tersebut melibatkan dana yang cukup besar, maka bisa disebut suatu tindak pidana penyuapan, ya. Jadi dia belum tahu apakah ini pungli atau penyuapan, ya. Dalam korupsi katanya ada 7 macam perbuatan. Menarik. Mulai dari markup, menaikkan harga, markdown, menurunkan harga, pemalsuan dokumen, pemerasan, dan sebagainya. Yang paling ringan biasanya pungli. Tapi siapa tahu ada pemerasan, nih kira-kira begitu, ya. Pungutan liar ini adalah suatu korupsi juga katanya, ya. Karena ini adalah perbuatan memperkaya diri. Iya kan, korupsi itu memperkaya diri kan. Nah, kalau pungli kan juga memperkaya diri karyawan yang melakukan itu kan. Nah, korupsi juga. Tapi terjadi di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini ironis ya. Ironis banget, ya. Mantap. Oke. Nah, kita lihat lagi nih apa yang dikatakan oleh Kompas. Sama lah kayak tadi Pak Mahfud bilang itu harus dibuka ke publik dan ditindaklanjuti. Setuju saya, ya. Memanglah harus transparan. Ini kan informasi, keterbukaan informasi kepada publik, ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah harus dibuka ke publik, ya, dan ditindaklanjuti, ya. Jadi di sini dikatakan juga ini jelas harus ditindak. Apalagi pungli itu yang dikatakan juga sama dengan korupsi terjadi di rutan KPK itu sendiri, kan memalukan. Ada korupsi di lembaga pemberantasan korupsi. Waduh, gimana dong neranginnya ke dunia gitu ya? Ya, oke. Kemudian ini siapa lagi nih? Tempo juga keras nih bicaranya, ya. Tempo ini dia membongkar modusnya bagaimana, ya. Modus dari pungutan liar itu, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pungutan-pungutan itu yang terjadi
di rutan KPK itu sendiri itu ya melibatkan orang-orang yang ini sudah jadi tahanan, kemudian mungkin karena meminta fasilitas, ya, terus difasilitasi, ya. Nah, kan lucu ya, padahal orang-orang yang sudah ditentukan bersalah dan ditahan di rutan KPK, ya, harusnya ya gimana dong ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa ditekankan bahwa Dewan Pengawas lah yang menemukan, ya kan, dugaan praktek pungli itu katanya, ya. Nah ini menarik nih. Kata Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean. Nah ini benar-benar menarik. Ya, tapi Anda nilai sendiri ya. Dikatakan bahwa temuan ini berdasarkan inisiatif penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya karena mendengar adanya kabar soal pungli tersebut. Jadi Dewaslah yang melakukan penyelidikan. Oke deh, ya. Kemudian Dewan Pengawas menemukan dan membongkar kasus terjadinya pungli ini, ya, dan sudah menyampaikan kepada pimpinan KPK untuk ditindaklanjuti, ya. Ada 2 unsur katanya yang bisa diselidiki lebih lanjut, dugaan pelanggaran etik dan unsur pidana. Dan ini tegasnya katanya sudah merupakan tindak pidana melanggar Undang-Undang Nomor 12 huruf C, Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2021. Selanjutnya tentunya Dewan Pengawas juga akan memeriksa masalah etiknya. Nah, Ibu Albertina Ho juga menjelaskan lagi tentang bagaimana uang itu disampaikan. Ada yang transaksi tunai seperti yang saya sudah sebutkan atau transfer ke pihak ketiga, ya. Nah, di sini katanya Ibu Albertina tidak ingin menjelaskan secara detail soal modus ini karena sudah masuk ranah pidana, ya. Kami tidak akan menyampaikan secara terang-terangan, terbuka, transparan gitu ya. Karena Dewan Pengawas ini hanya masalah etik. Oke? Nah, gitu ya. Gitu deh. Nah, di sini katanya KPK tidak akan pandang bulu, ya. Pelaksana tugas Deputi Penindakan yang sebelumnya Irjen Karyoto, sekarang PLT-nya adalah Pak Asep Guntur Rahayu, membenarkan pihaknya telah menerima adanya laporan soal dugaan pungli yang terjadi di rutannya sendiri, ya, dalam waktu kurun sebulan yang lalu. Wah, oke deh. Nah, pihaknya tidak akan pandang bulu jika ada orang KPK sendiri yang melakukan pungli itu sendiri, ya, siapapun. Waduh. Nah ini menariknya. Di Detik dikatakan, ternyata, ini kata Detik ya, Novel Baswedan ini kan mantan penyidik KPK ya, ternyata mengungkap pungli rutan KPK sebelum Dewan Pengawas bicara. Wah, ini Anda lihat saja beritanya di Detik gitu, ya. Jadi di sini katanya Dewan Pengawas kan tadi dikatakan mengungkap temuan tadi ya, pungli 4 miliar, ya. Ternyata dugaan pungli itu sudah dibahas mantan penyidik KPK yaitu Novel Baswedan sehari sebelum Dewas KPK bicara. Di sini Dewas kan bicaranya pada hari Senin 19 Juni, ya. Katanya dugaan pungli itu diungkap tanpa ada pengaduan. Lucu juga ya. Berarti dapat info dari mana gitu ya. Nah, tetapi di sini katanya Novel Baswedan bilang dia sudah melakukan podcast bersama mantan penyidik KPK lainnya pada hari Minggu, ya, 18 Juni, 1 hari sebelumnya. Nah, mantan penyidik KPK lainnya siapa aja di sini? Disebut Rizka Anung Nata. Waduh. Dan sudah di-upload di channelnya dia sejak hari Minggu. Nah, informasi yang si Novel ini dengar, rutan KPK masih memintai. Informasi yang saya dengar hari ini maksudnya baru-baru ini juga
rutan KPK masih memintai uang tahanan. Berarti bukan sampai tahun 2022 saja kan, mungkin jumlahnya juga lebih besar dari 4 miliar ya. Nah, waduh. Kemudian dalam podcast itu Novel menyoroti katanya sikap Dewas, Dewan Pengawas dalam kasus dugaan pungli ini. Novel mengaku pesimis terhadap langkah Dewas untuk mengusut kasus tersebut. Nah, tapi dia bilang katanya diperiksa Dewan Pengawas, tapi saya nggak percaya Dewan Pengawas bekerja dengan benar katanya. Kenapa? Nah gini loh, Novel dan Dewan Pengawas KPK saat ini berseberangan mengenai awal mulanya pengungkapan kasus tersebut. Tadi kan Dewan Pengawas bilang, kami yang ungkapkan tanpa ada pengaduan. Novel bilang, bukan, saya udah ngomong dulu, saya punya podcast sehari sebelum Dewas ngomong katanya ya. Nah di sini katanya Novel, nah ini dia. Pertama kali kasus pungli itu diungkap oleh penyidik KPK. Nah, ini kata Novel ya. Kemudian penyidik ini melaporkan perkara ini ke Dewas, Dewan Pengawas. Nah, Novel menyebut Dewan Pengawas KPK sempat mendiamkan laporan pengaduan dari penyidik. Siapa yang benar? I don't know, ya kan? Dewan Pengawas bilang dia yang nyelidiki tanpa pengaduan, tapi Novel membuka fakta. Ini kata Novel, sudah dilaporkan sama para penyidik KPK sendiri, tapi Dewas seakan-akan mendiamkan. Tapi sekarang Dewas bilang kami yang menemukan. Ya udahlah, nggak tahu deh, ya. Nah, dikatakan di sini dalam kasus petugas rutan yang menerima atau memungut uang dari tahanan KPK, diklaim oleh Dewan Pengawas ya bahwa Dewan Pengawas lah yang menemukan atau membongkar kasus itu katanya. Oke, padahal sebenarnya praktek suap atau pungli tersebut dibongkar oleh penyidik KPK. Ya nggak tahu deh siapa yang benar siapa yang salah. Di sini dikatakan sudah dibongkar, dilaporkan ke Dewas dengan menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan jelas. Waduh, nggak tahu deh ya. Nah, Dewas setelah dilaporkan tidak menindaklanjuti, ya. Waduh. Nah, karena kenapa? Katanya di sini mengingat subjek hukum petugas rutan, ya, tidak termasuk subjek hukum KPK. Karena itu cuma petugas, ya. Kalau subjek hukum KPK itu mungkin yang kayak penyidiknya dan lain-lain. Nah, Dewas baru merespon setelah saya mengungkap hal tersebut melalui podcast saya. Astaga naga, I don't know dah siapa yang benar siapa yang salah. Tapi yang penting ada kan, ada punglinya. Terlepas itu penyidik KPK yang menemukan dan sudah laporkan ke Dewas, Dewas diam-diamkan saja, atau yang Dewas bilang kami yang menemukan, I don't know ya. Yang penting bongkar dong ya. Nah di sini dikatakan juga Dewas bantah Novel. Kan Novel bilang lah, sudah ditemukan oleh penyidik dan saya yang duluan podcast hari Minggu. Dewas baru ngomong hari Senin. Nah, anggota Dewas Ibu Albertina Ho ya di sini membantah lah ya. Dugaan itu justru katanya Dewas lah yang mengungkapkan hal tersebut. Nggak ngikutan lah saya. Nggak ngikutan ya. Nah, di sini kasus ini melibatkan puluhan orang pegawai. Kalau puluhan, minimum 20 dong. Kan kalau puluhan, oke lah kita bilang minimum 10 deh. Puluhan, biasa kalau orang bilang puluhan itu minimum 20. Bisa 20, bisa 30, bisa 40. Kita nggak tahu lah. Nanti kita tunggu aja pengumumannya. Nah, di sini Ibu Albertina tidak bisa menyampaikan secara detail karena masih diproses. Nanti kalau sudah selesai akan diumumkan dan akan diberi sanksi. Oke, intinya saya sih nggak peduli ya yang menemukan itu penyidik KPK atau yang menemukan itu Dewas KPK, nggak penting. Tetapi masalah ini sudah muncul ke permukaan. Harus ditindaklanjuti, harus dicari siapa aja yang terlibat, karyawan KPK-nya kah, ada pihak luar kah, atau ada calonnya kah, yang misalnya gini, lu ditahan saudara lu, ntar gue bantuin deh, gue kenal tuh orang dalam.
Berapa? Segini biayanya supaya dapat AC. Misalnya loh, ini kan improvisasi pemberitaan namanya ya. Mungkin. Nah, ada calonnya mungkin. Karena kalau orang udah masuk, kalau nggak kenal linknya, bagaimana ngasihnya? Gitu ya. Oke deh, kita tunggu saja hasil penyelidikannya. Karena ini menurut saya memalukan ya. Terjadi pungli atau korupsi di rumah KPK sendiri. Oke, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.